Halo teman-teman, nama saya Restu. Pada video kesempatan kali ini, saya akan membongkar sebuah PC dan menerangkan komponen-komponen hardware yang ada di dalamnya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita next ke video berikutnya. Sepanjang video ini, kita akan melakukan pembedahan komputer desktop menggunakan animasi 3D. Mirip seperti laboratorium pembedahan di kelas biologi, namun sebaliknya, kita akan menelusuri bagian dalam komputer ini dan membongkar setiap bagian perangkat kerasnya. Kita kemudian akan menggunakan mikroskop dan memperbesar untuk memberi Anda pandangan nanoskop dari transistor dan struktur lain di dalamnya. Untuk membuat video ini, kami membongkar semua perangkat keras di dalam komputer desktop biasa. Kita menyortir dan melepaskan komponen dari masing-masing papan sirkuit tercetak dan mengambil ribuan gambar. Kemudian dengan menggunakan gambar-gambar ini, kita dengan cermat membuat model 3D setiap komponen mulai dari casing komputer hingga resistor terkecil. Hasilnya inilah sebagai berikut. Semua perangkat keras yang akan kita jelajahi sepanjang video ini terlihat seperti TKP di mana seseorang dengan kejam menghancurkan komputer dan mengatur semua komponennya. Tapi mari kita langsung saja. Kita akan memulai perjalanan ini dengan Central Processor Unit atau CPU yang merupakan otak dari komputer. Di bagian atas terdapat penutup yang disebut penyebar panas terpadu dan di dalamnya terdapat bungkusan logam kecil yang menampung sirkuit terpadu yang secara teknis disebut cetakan. Cetakan ini dipasang pada papan sirkuit tercetak yang mendistribusikan 1200 titik koneksi ke landasan pendaratan yang berinteraksi dengan susunan jaringan pendaratan pada motherboard. Sirkuit terpadu di dalamnya memiliki beberapa bagian berbeda, tetapi mungkin yang paling dikenal adalah 10 inti tempat program dan instruksi dijalankan. Setiap inti ini cukup rumit, jadi berikut adalah diagram yang menguraikan bagian-bagian fungsional yang berbeda. Ada lusinan elemen yang agak rumit dalam diagram ini. Anda dapat menantikan serangkaian video yang sedang kita rencanakan yang akan mengeksplorasi arsitektur komputer dan cara kerja masing-masing bagian ini. Oke, mari kita perbesar tampilan nanoskop dari sirkuit terpadu sehingga kita dapat melihat masing-masing transistor. Transistor ini berukuran sangat kecil, lebarnya hanya beberapa nanometer. Dan dalam cetakan ini terdapat sekitar 8 hingga 10 miliar transistor. Di atas transistor terdapat beberapa lapisan kabel logam dengan vias yang menjulang secara vertikal di antara lapisan-lapisan tersebut. Bersama transistor dan kabel ini menciptakan labirin multilayer atau jalan raya yang menghasilkan komputer yang dapat melakukan miliaran operasi setiap detik. Sekarang mari kita perkecil. Dari CPU, di sisi masing-masing inti terdapat change memory L3 dan interkoneksi cincin. Di paling kanan adalah prosesor grafis terintegrasi yang berfungsi sebagai GPU yang kurang bertenaga. Di kiri atas adalah pengontrol memori yang mengirimkan data ke dan diri di RAM. Dan terakhir di paling kiri adalah agen sistem dan platform input-output yang berkomunikasi dengan chipset pada motherboard dan mengatur aliran data antara banyak komponen lain di PC Anda. Jadi dengan mengingat hal itu, mari kita lanjutkan dan melihat motherboardnya. Motherboard ini adalah papan sirkuit tercetak berukuran besar dengan ribuan kabel di dalamnya dan berbagai microchip, komponen, soket, port, slot, header, dan konektor. Dan disolder di dalamnya. Mungkin satu-satunya komponen yang paling penting dan mahal dalam PCB ini adalah chipset, yang merupakan sirkuit terintegrasi yang terdapat di pendingin di sini dan terhubung langsung ke bagian sistem CPU. Berikut diagram yang menggambarkan bagian CPU dan chipset terhubung ke yang lainnya. Seperti yang terlihat di gambar ini, CPU terhubung langsung ke DRAM, satu atau dua layar. GPU mungkin beberapa SSD yang dicolokkan ke slot M2. Chipset mengatur hampir semua hal lainnya. Data yang mengalir melalui Ethernet atau Wi-Fi, data masuk dari SSD dan hard drive yang dicolokkan ke port SATA. Beberapa slot PCI, keyboard, dan mouse Anda, termasuk perangkat USB dan audio dikirim ke speaker atau dari mikrofon. Sekedar catatan singkat, perangkat keras komputer telah berkembang pesat selama 65 tahun terakhir dan terus berkembang. Jadi, detail yang kami tampilkan harus dianggap sebagai contoh PC masa kini.
dan bukan sebagai cara kerja semua komputer. Mari kita lanjutkan dan lewati banyak soket dan konektor berbeda di seluruh motherboard dan fokus pada modul pengatur tegangan VRM yang terdapat di dekat CPU. Komponen-komponen ini digunakan untuk menurunkan tegangan yang berupa catu daya menjadi 1,3 volt yang digunakan oleh CPU. Karena seluruh daya mengalir melalui komponen-komponen ini dan efisiensinya sebesar 80 hingga 90%, unit pendingin harus ditempatkan di bagian atas. Saat kita membahas topik daya, CPU ini mengkonsumsi daya yang setara dengan sekitar 16 lampu LED, sehingga menghasilkan panas yang berlebihan dan harus diambil oleh pendingin CPU. Pendingin khusus ini memompa dan mengalirkan cairan melalui tabung-tabung ini dan masuk ke saluran radiator dan memindahkan panas ke sirip radiator. Kipas kemudian membantu memindahkan panas ke udara dan cairan yang didinginkan kembali ke pompa melalui loop balik. Pompa adalah motor yang dibuat dari PCB, chip kontrol dan stator di sisi kering, penghalang di bagian tengah, dan kemudian rotor magnet permanen dan impeller di sisi cairnya. Tidak ada sambungan mekanis antara rotor dan stator, sehingga mencegah kebocoran cairan pendingin. Mari beralih ke satu daya yang mendistribusikan daya seluruh komputer. Di sini trafo utama mengurangi tegangan dan menjembatani batas isolasi antara tegangan tinggi sisi primer dan tegangan rendah sisi sekunder yang digunakan di sekitar komputer Anda. Inilah PCB control yang memastikan tegangan rendah, keluaran stabil, dan mengirimkan sinyal menyesuaikan ke transistor daya switching di sisi primer menggunakan opto-isolator. Ada lusinan komponen lain yang digunakan untuk menyaring tegangan masuk dan menghasilkan berbagai tegangan keluaran yang kemudian dikirimkan ke semua perangkat keras berbeda di komputer Anda. Misalkan SSD hanya mengkonsumsi beberapa watt dan konektornya menggunakan voltase ini, sedangkan GPU Anda dapat mengkonsumsi ratusan watt menggunakan konektor. Dan selanjutnya kita akan mengeksplorasi, namun sebelumnya kita akan memasangkan kembali komponennya dulu. Oke. Kita beralih ke kartu grafis dan GPU yang juga merupakan otak dari komputer. Sebenarnya analogi ini tidak terlalu berfungsi dengan baik, tapi bagaimanapun juga, membuka kartu grafis, kita melihat PCB lain dengan sirkuit terintegrasi GPU di tengah, chip VRAM di sekelilingnya, dan modul pengatur tegangan di samping. Di atas IC terdapat heatsink dengan kipas untuk menghilangkan panas, dan di sisi kartu grafis terdapat HDMI dan display, port antarmuka PCIe, dan di sisi lain terdapat konektor daya input. Mari kita fokus pada sirkuit terintegrasi GPU yang mirip dengan CPU. Memiliki lebih dari 1000 bantalan solder yang menghubungkan ke PCB. Saat membuka kemasannya, kita menemukan cetakan GPU yang sangat berbeda dari CPU. Di sini terdapat 11,8 miliar transistor yang disusun menjadi 6 klaster pemrosesan grafis dengan total 28 streaming multiprosesor. Setiap multiprosesor streaming terdiri dari 128 core sehingga menghasilkan total 3584 core. Setiap inti memiliki bagian untuk aritmatika integer dan floating point, dan bagian untuk mengantri operan dan mengumpulkan hasilnya, dan jauh lebih sederhana daripada inti CPU. Selain itu, terdapat change memory L2 yang dibagikan di antara semua klaster pemrosesan grafis. Satu set pengontrol memori yang terhubung ke VRAM yang terletak di sekitar prosesor dan antarmuka PCIe untuk menghubungkan ke CPU. Saat kita memperbesar untuk melihat tampilan nanoskopik dari sirkuit terpadu, kita melihat mirip dengan apa yang kita lihat di CPU, dengan transistor di bagian bawah dan berlapis-lapis kapal logam di atasnya. Semua struktur ini diproduksi di pabrik atau fabrikasi semikonduktor bernilai miliaran dolar. Tetapi itu adalah topik untuk video yang berbeda. Jadi marilah kita lanjutkan. GPU dan CPU serupa dalam banyak hal, namun GPU memiliki ribuan inti yang terbatas pada aritmatika dasar, sedangkan CPU hanya memiliki sedikit inti yang menjalankan operasi yang jauh lebih rumit. Selain itu,
CPU memiliki inti yang berprediksi cabang dan saluran mendalam yang mengoptimalkan eksekusi kode. Berikut adalah contoh singkat tentang apa yang dilakukan GPU. Ambil gambar ini yang masing-masing terdiri dari 16 juta pixel. Dengan nilai RGB untuk setiap pixel, cara sederhana untuk mencerahkan gambar adalah dengan menambahkan 20 pada masing-masingnya. GPU memiliki 10 inti dan dengan demikian melakukan aritmatika 10 angka sekaligus, sedangkan GPU menerima data ribuan sehingga melakukan pemrosesan paralel yang jauh lebih besar. Mari kita tutup kartu grafis ini dan membahas secara singkat tentang model 3D. Perhatikan bahwa ini adalah model kartu grafis yang sedikit lebih tua karena kita membeli sebagian besar perangkatnya dari eBay dan kemudian seperti yang ditunjukkan sebelumnya, kami merobohkannya dengan cara agak merusak untuk memodelkan semua cara akurat. Selain itu, terkadang komponen yang ditampilkan tidak kompatibel. Seperti motherboard ini yang bertuliskan DDR4 sedangkan DRAM-nya adalah DDR5. Meskipun demikian, memodelkan dan menganimasikan segala sesuatunya akan sangat menghargai jika Anda dapat meluangkan waktu beberapa detik saja untuk menekan tombol suka berlangganan. Jika Anda belum melakukannya, ketikkan komentar singkat di bawah dan bagikan video ini kepada seseorang yang akan menikmatinya. Selain itu, kami juga sangat menghargai jika Anda melakukan dukungan kepada kami. Oke, mari kita lanjutkan dari lihat DRAM, solid SSD, dan hard drive. Kami tidak akan menghabiskan waktu terlalu lama. Seluruh rangkaian video tentang solid state drive dan kemudian video terpisah yang mencakup DRAM dan hard drive. Namun dengan cepat CPU berkomunikasi langsung dengan DRAM melalui saluran memori yang berjalan di dalam motherboard. Di dalam masing-masing 8 chip DRAM ini terdapat sirkuit terintegrasi yang terdiri dari 32 bank memori, masing-masing lebar 8.192 kolom dan tinggi 65.536 baris. DRAM menyimpan data sementara menggunakan kapasitor dan transistor yang disebut sel memori 1T1C. Terlihat seperti gambar ini. Data dapat diakses dalam waktu nanodetik, namun di antara 8 chip ini hanya 16 GB data yang dapat disimpan sementara. Lihatlah video berdurasi 35 menit kami. Nah, seperti di gambar ini. Beralih ke SSD yang secara permanen menyimpan data di dalam NFP SSD. Array 3D yang disebut 3D NAND. Array ini memiliki tinggi 100 hingga 200 lapisan, lebar 32 hingga 4.000 kolom, dan kedalaman 32 hingga 64.000 baris. Selain itu, dalam satu chip SSD seperti ini, terdapat beberapa array 3D NAND yang ditumpuk satu di atas yang lain. Hasilnya, sebuah microchip dapat menyimpan data berukuran terabyte, namun membaca atau menulis data membutuhkan waktu sekitar 50 mikrodetik, yang 3000 kali lebih lambat dibandingkan DRAM. Saat memperbesar satu sel memori SSD, kami menemukan jebakan muatan yang menyimpan berbagai tingkat muatan yang memungkinkan 3 bit data disimpan secara lebih permanen. Melihat NVMe dan SATA SSD, keduanya memiliki beberapa chip penyimpanan data 3D NAND, chip DRAM untuk buffering dan penyimpanan tabel pemetaan data, serta chip pengontrol. Mari kita lanjutkan dan membedah hard disk drive. Di sini kita mempunyai hard disk drive poros dengan motor yang memutar disk pada ribuan RPM. Kepala baca tulis bergerak melintasi disk untuk mengakses satu track dari setengah juta track data lainnya. Mari kita perbesar kepala baca tulis. Kepala baca tulis mengubah arah domain magnetik lokal di lapisan kecil pada disk, sedangkan kepala baca merasakan perubahan dalam domain magnetik. Disk drive ini bahkan lebih lambat dibandingkan SSD, hanya membutuhkan waktu beberapa milidetik untuk diakses sehingga menghasilkan waktu baca dan tulis yang lebih lambat. Namun biaya penyimpanan per terabyte sangat murah. Sejauh ini kami telah membahas semua perangkat di dalam komputer Anda. Jadi terima kasih telah menonton sejauh ini. Dan sebagai bonus, kami akan menambahkan tentang pengenalan komputer MOS dengan roda gulir di atas, cahaya inframerah, sensor gambar, dan beberapa lensa di bawah sini, serta baterai dan prosesor di tengah. Untuk mouse komputer, kami memiliki video khusus terpisah yang mengeksplorasi sensor gambar dan
roda gulir dengan detail luar biasa. Selain itu, inilah tampilan bagian dalam keyboard dasar dengan garis plastik yang mengalirkan listrik ke setiap tombol, dan ketika ditekan, tombol tersebut melengkapi sirkuit yang dirasakan oleh prosesor di sini. Kurang lebih seperti itulah tampilan di dalam komputer Anda. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi Anda. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.